Kembali lagi di channel Story in Minute. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Silencer. Film ini menceritakan seorang mantan tentara yang bernama Frank yang mengalami trauma pasca misi perang saat dirinya menjadi tentara. Trauma itu didapatkan karena dia telah membunuh orang yang tak bersalah dalam misi itu. 10 tahun berlalu setelah misi tersebut, kini Frank bekerja menjadi mekanik mobil dan sempat menjadi anak buah seorang kartel mafia setempat. Suatu ketika mantan bos kartel tempat Frank bekerja dulu kehilangan seorang putrinya dan menyuruh Frank untuk membunuh orang yang telah menyebabkan putrinya meninggal. Namun Frank menolak karena dia berjanji tidak akan membunuh lagi. Karena penolakannya itu, dia sekarang menjadi buruan oleh mantan bosnya itu. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak alur cerita filmnya. Di awal film diceritakan 3 tentara sniper yaitu Frank, Dawson, dan tim sedang mengintai musuh dari atas sebuah gedung. Mereka nampaknya sedang menjalankan misi perburuan terduga teroris yang akan dijemput dan diselamatkan dari tempat itu. Mereka bertugas untuk membunuh terduga teroris itu sebelum dijemput. Tiba-tiba dalam pengintaian itu salah satu posisi teman mereka diketahui oleh pihak musuh. Karena ketahuan maka salah satu dari mereka ditembak mati oleh sniper musuh. Komunikasi mereka pun akhirnya kacau dan akhirnya pertempuran dengan pihak musuh pun tak terelakkan. Frank kemudian mengambil alih posisi temannya yang tertembak dan mulai membidik sasarannya. Ketika sasarannya yang merupakan satu keluarga itu terlihat, maka Frank segera menghabisi mereka. 10 tahun berlalu setelah operasi yang gagal itu, Frank tinggal di New Mexico. Kehidupan militer Frank sudah jauh ditinggalkan, tapi ingatan membunuh satu keluarga waktu misi di Irak membuat penyesalan yang tidak bisa hilang dalam dirinya. Suatu hari Frank berada dalam sebuah grup sharing yang dipimpin oleh istrinya yang bernama Cass. Grup ini merupakan kumpulan orang-orang yang mengalami trauma dalam hidupnya dan berbagi pengalaman agar trauma yang mereka alami bisa sembuh. Di dalam perbincangan itu, Frank disuruh oleh Cass untuk menceritakan kisah yang membuat dia trauma, tetapi Frank kemudian menolaknya. Frank sekarang bekerja sebagai seorang mekanik mobil. Frank tinggal bersama istrinya dan anaknya yang bernama Shannon. Frank sangat sayang kepada anak dan istrinya tersebut, terutama kepada Shannon. Suatu hari Frank mengajak anak dan istrinya ke tempat di mana Frank akan mengantarkan mobil dan menemui temannya. Untuk diketahui, selain menjadi mekanik, Frank dulu pernah bekerja sebagai pembunuh bayaran. Dia bekerja kepada seorang kartel mafia Sinaloa. Pekerjaan ini tak diketahui oleh anak dan istrinya. Di saat mau menemui temannya itu, Frank bertemu dengan Niels, salah seorang anak buah kartel mafia. Niels ini tampaknya tidak begitu senang dengan Frank, dan mereka berdua pun akhirnya berkelahi. Saat Niels mengeluarkan pisau untuk mencoba menyerang Frank, datanglah Lazarus melerai mereka. Kemudian perkelahian pun terhenti. Frank kemudian meninggalkan Neil dan pergi bersama Lazarus. Frank dan Lazarus ini dulu pernah bekerjasama di kelompok kartel mafia dan mempunyai bos yang sama. Frank dan Lazarus masuk ke sebuah rumah. Lazarus bercerita bahwa bosnya ingin bertemu dengan Frank. Kemudian Frank masuk dan menemui mantan bosnya itu yang bernama Leonard. Kebetulan di hari itu bertepatan dengan ulang tahun anak Leonard yang bernama Nicky. Leonard sangat menyayangi anak itu. Tampak juga Nicky meminta kepada Leonard untuk bisa menaiki sepeda di hari ulang tahunnya itu. Leonard pun kemudian mengizinkannya. Tampak juga di situ Neil yang sedang makan roti kemudian disuruh oleh Leonard untuk menjaga Nicky. Neil awalnya menolak tapi bosnya mengancam akan memotong lidahnya. Niels pun kemudian pergi dan menuruti permintaan Leonard.
Dalam pembicaraan itu, Frank diminta kembali bekerja seperti dulu oleh mantan bosnya itu, tetapi Frank menolaknya. Kemudian Frank diberikan sejumlah uang oleh Leonard karena Frank telah mengantarkan dan memperbaiki mobil miliknya. Awalnya Frank menolaknya, tetapi Leonard memaksa untuk menerima uang itu. Frank pun pergi dari rumah mantan bosnya itu dan menemui Cass dan Shannon yang menunggunya di dalam mobil. Mereka pun lalu pergi dari tempat itu. Malam harinya, Frank bermimpi tentang masa lalunya waktu perang. Dia tidak bisa melupakan kesalahannya membunuh satu keluarga yang tidak bersalah pada saat itu. Frank pun terbangun dan mencoba menghubungi tim temannya dulu waktu bertugas di Irak. Tapi begitu teleponnya tersambung, Frank mengurungkan niatnya itu. Suatu hari saat menonton televisi, Frank melihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa anak mantan bosnya itu tewas tertabrak mobil dan yang menabrak diketahui melarikan diri. Frank tampak terpukul melihat berita itu. Saat keluar rumah, ternyata Lazarus dan teman-temannya sudah menunggu Frank di luar rumah. Lazarus datang untuk menyampaikan pesan kepada Frank terkait berita meninggalnya anak mantan bosnya itu. Lazarus menyampaikan pesan dari bosnya agar Frank membunuh orang yang telah menyebabkan anak bosnya mati. Tetapi Frank berkata bahwa dia tidak tertarik lagi karena dia sudah pensiun melakukan hal seperti itu. Lazarus kemudian meminta Frank untuk menemui mantan bosnya malam nanti. Look, Frank, Folsom was a long time ago. Frank tidak memberitahu istrinya masalah itu. Istrinya pun curiga, kemudian menuduh Frank menyimpan rahasia yang tidak diungkapkan kepadanya selama ini. Frank tak menghiraukannya dan kemudian malam itu juga pergi ke tempat mantan bosnya itu. Frank, is that simple, Frank? You just don't go. You stay right here. Frank pun tiba di tempat Leonard, mantan bosnya itu. Terlihat bosnya sangat berduka kehilangan putrinya. Frank menyarankan agar Leonard pulang kampung halamannya agar dia tidak merasa sedih mengingat kematian putrinya itu. Tampaknya Leonard tidak terima putrinya tewas dalam kecelakaan itu dan berusaha membalas dendam dengan menyuruh Frank untuk membunuh orang yang telah menabrak putrinya. Tetapi Frank tidak mau melakukan perintah Leonard karena dia merasa sudah pensiun melakukan tugas seperti itu. Karena Leonard mengancam dan akan memberitahu keluarganya apa sesungguhnya pekerjaan dia, akhirnya Frank menyanggupinya dengan terpaksa. Little Shannon and her mommy. All right, Lynn. This is my last job. Keesokan harinya, Lazarus mengirimkan foto si penabrak anak Leonard yang bernama Andreas dan meminta Frank menjalankan tugasnya. Place a few hours outside of town. Bastard turns piece of cake. Frank pun kemudian bersiap-siap melakukan tugas tersebut. Singkat cerita, Frank sudah berada di tempat eksekusi. Dia melihat target sasarannya tersebut bersama keluarganya. Tugas Frank adalah menembak Andreas sebelum dia menyerahkan diri kepada kepolisian setempat. Saat membidik targetnya, dia kembali teringat kejadian waktu dia membunuh sekeluarga di Irak. Bayangan itu selalu menghantuinya. Frank merasa ragu untuk melakukan hal tersebut dan akhirnya dia pun membatalkan niatnya untuk menembak Andreas. Ternyata dari kejauhan anak buah Lazarus mengawasi Frank. Dia kemudian melaporkan kepada Lazarus bahwa Frank tidak selesai melakukan tugas itu. Berita itu sampai ke telinga Leonard. Leonard pun marah dan menyuruh Lazarus dan Niels untuk menyelesaikan tugas Frank yang gagal dan juga memerintahkan untuk membunuh Frank. Di tempat lain, mobil polisi yang membawa Andreas kemudian dihentikan oleh anak buah Lazarus. Kemudian mereka menembaki polisi yang ada di mobil itu dan mereka pergi membawa Andreas. Sementara itu di tempat kediaman Cass, terlihat Cass sedang menidurkan anaknya.
Cass tak menyadari teleponnya berdering. Terlihat itu panggilan dari Frank. Saat selesai mandi, Cass dikagetkan dengan datangnya Lazarus yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Lazarus menanyakan di mana keberadaan Frank. Cass bilang dia tidak mengetahuinya. Karena merasa terancam, Cass pun langsung membela diri dengan memukul Lazarus. Perkelahian tidak seimbang pun terjadi dan akhirnya Cass pun pingsan di depan pintu. Lazarus dan anak buahnya kemudian membawa Shannon yang sedang tidur di kamar. Selang beberapa waktu, Frank pun tiba di rumahnya dan mendapati Cass pingsan di depan pintu. Dia kemudian memeriksa keadaan Cass dan kemudian membawanya ke rumah sakit. Di tempat lain, Andreas yang sudah berada di tempat eksekusi kemudian diinterogasi oleh Lazarus. Lazarus kemudian menyelesaikan tugasnya dengan menembak mati Andreas. Di rumah sakit terlihat Frank bertemu dengan Tim dan kemudian pergi ke kamar tempat Cass dirawat. Frank berusaha menenangkan Cass, tetapi Cass belum bisa menerima kejadian yang baru saja terjadi kepadanya. Dan dia sangat terpukul karena Lazarus telah menculik Shannon. Ditambah lagi Frank telah membohonginya selama ini. Frank pun pergi dan berjanji akan membawa Shannon kembali. Untuk menjalankan misi ini, Frank pun mengajak Tim untuk menyelesaikan misi membawa kembali Shannon. Tim dan Frank berhenti di sebuah toko roti. Tim masuk ke toko tersebut untuk membeli roti. Di dalam toko tersebut, Tim melihat dari jendela bahwa Frank pergi ke sebuah bar tak jauh dari toko roti tersebut. Tim pun mengikuti Frank masuk ke bar tersebut dan mendapati Frank sedang minum minuman keras di bar itu. What the fuck are you doing? Drinking. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba datang sekelompok pria yang mengejek Tim dan Frank. Kemudian secara spontan, Tim dan Frank menghajar orang-orang itu dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Tim dan Frank kemudian pergi ke tempat Leonard, tetapi ternyata di tempat itu sudah tidak ada siapa-siapa. Let's go. Kemudian dia mendapati ada salah satu anak buah Lazarus, yang kemudian Frank menginterogasinya agar memberitahu kemana Leonard dan Lazarus pergi membawa Shannon. 3 seconds. Saat interogasi berlangsung, tiba-tiba anak buah Lazarus ini mencoba menyerang Frank, tetapi kemudian Tim menembaknya. Informasi keberadaan Leonard pun tak diperoleh saat itu. Ternyata Shannon dibawa oleh Leonard ke tempatnya. Dia disekap di sebuah kamar. Karena Leonard tidak bisa melupakan kematian anaknya, dia menculik Shannon dan memperlakukan Shannon seperti anaknya. In case you get hungry later. This was my little Nikki's room. Frank dan Tim pun melancarkan aksinya untuk mencari keberadaan Leonard. Tempat pertama yang mereka datangi adalah pabrik narkoba milik Leonard. Mereka berhasil membunuh semua penjaga di tempat tersebut. Niels pun kemudian dikabari bahwa pabrik narkoba mereka diserang oleh Frank. Kejadian itu akhirnya sampai di telinga Lazarus. Kemudian Lazarus memerintahkan Niels untuk mencari Frank dan membunuhnya. Everyone got out on the fucking street. You cover the boss's house. Our girls down. See about that, my man. Sementara itu Frank dan Tim ke tempat kedua milik Leonard, yaitu sebuah klub malam. Saat masuk ke dalam klub itu, salah satu penjaga mencoba mengelabui Frank, tetapi akhirnya Frank dapat menemukan Niels yang sedang bersama wanita di sebuah kamar.
Ask him yourself, grease Frank monkey. pun kemudian menghajar Niels dan memaksanya untuk memberitahu di mana tempat Leonard menculik Shannon. Tim yang sedang berada di luar kemudian menghajar anak buah Leonard yang coba membunuhnya. Satu persatu anak buah Leonard dihabisi oleh tim sendirian. Frank mengancam Niels dengan menodongkan senjatanya agar memberitahu di mana Leonard berada. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Leonard, Frank pun menembak Niels yang coba menyerangnya. Sementara itu di tempat kediaman Leonard terlihat Leonard dan Lazarus sedang berbicara. Raut wajah sedih masih terlihat dalam diri Leonard karena telah kehilangan putrinya itu. Tampaknya Lazarus mencoba menenangkannya. Sementara itu Frank dan tim mengintai dari balik bukit dekat kediaman Leonard. Mereka kemudian menyerang dan melumpuhkan penjaga di rumah Leonard. Say again? Tak lama kemudian Lazarus menyuruh Leonard untuk masuk ke dalam rumah untuk berlindung. Lazarus kemudian mengambil senjata dan menyerang balik Frank dan tim yang sedang bersembunyi di bukit itu. Kontak senjata antara kedua belah pihak pun tak dapat dihindarkan. Lazarus tiba-tiba dikejutkan dengan keberadaan Frank yang tiba-tiba ada di belakangnya. Frank meminta Lazarus pergi dari tempat itu bila ingin selamat. Tampaknya dalam pembicaraan itu tak ada titik temu antara Frank dan Lazarus dan akhirnya Frank menembak mati Lazarus dan anak buahnya. Tetapi dalam kejadian itu pun tim terluka tembak. Good. Just go. Frank kemudian masuk ke dalam untuk mencari Leonard dan Shannon. Ternyata Leonard berusaha menyembunyikan Shannon. Ketika sedang di ruangan tengah rumah itu, Frank bertemu Leonard dan istrinya yang akan membawa Shannon pergi. Frank meminta Leonard untuk melepaskan Shannon. Leonard tak mau menuruti hal itu dan balik mengancam dengan menodongkan senapan kepada Shannon. Frank akhirnya mengalah dan menyerahkan senjatanya. Tampak juga istri Leonard mencoba menasehati Leonard, tetapi Leonard tak menghiraukannya. Saat Leonard sedang berbicara, Shannon kemudian menggigit tangan Leonard. Kejadian itu membuat fokus Leonard buyar dan akhirnya Shannon dan istri Leonard dapat melarikan diri. Leonard pun mencoba menembak Frank, tetapi Frank berhasil menghindar di belakang kursi. Tak habis akal, Frank pun mencoba mengecoh Leonard dengan melempar kalung pemberian Shannon ke samping tempat Leonard berdiri. Leonard pun teralihkan konsentrasinya dan kemudian Frank dapat melumpuhkan Leonard dengan cara melemparkan sebuah pisau lipat yang tepat mengenai dada Leonard. Keesokan harinya Frank membawa Shannon pulang ke rumah. Di depan rumah sudah ada Cass menunggu. Cass pun terharu melihat Shannon pulang dengan selamat. Keluarga itu pun akhirnya bersatu kembali. Di akhir film terlihat Frank di grup sharing yang dipimpin oleh Cass. Tampaknya Frank sekarang sudah bisa melupakan segala kejadian di masa lalunya dan mencoba memulai kehidupan yang baru. Baik sobat semua, itu tadi ringkasan alur film Silencer yang bisa saya ceritakan kembali kepada Anda. Terima kasih telah menonton channel ini dan sampai jumpa kembali di alur cerita film yang lain.